Oke, kita masuk ke finite state automata atau FSA. Pada pertemuan terdahulu, yaitu ekspresi reguler merupakan menggambarkan suatu bahasa reguler. Jadi ekspresi reguler digunakan oleh bahasa reguler atau regular grammar, di mana regular grammar tersebut adalah bisa dikenali oleh finite state automata atau bisa juga disebut dengan finite automata. Finite automata di sini terdiri dari 5 tuple, yaitu Q yang merupakan himpunan state, lalu sigma yang merupakan input simbol, lalu ada state awal, lalu ada himpunan state akhir, lalu ada fungsi transisi. Yang perlu diketahui, untuk Q itu set of state, berarti dia himpunan state yang artinya boleh lebih dari satu. Sedangkan untuk Q0 atau state awal di sini jelas dikatakan hanya satu, one start state, berarti dia hanya boleh satu state awal. Lalu sigma yaitu merupakan input simbol. Di sini saya berikan contoh, misalkan ada FSA. FSA itu kan berarti dinotasikan dengan 5 tuple, yaitu Q, sigma, Q0, QF, dan fungsi transisi. Ya, Q-nya di sini ada, misalkan di contoh ini ada Q0, Q1, Q2. Ya. Lalu untuk simbol input misalkan ada A dan B. Start state-nya sama dengan Q0. Final state-nya sama dengan di sini QS. QS-nya misalkan Q0. Lalu final state-nya adalah Q2. Transisinya di sini ada Q0, transisi Q0 diberi inputan A yaitu Q1. Lalu ada transisi Q1 diberi inputan B sama dengan Q2. Lalu ada Q2 diberi inputan B transisi Q2 diberi inputan B sama dengan Q2. Dari grammar ini maka bisa digambarkan FSA-nya yaitu tadi state-nya ada 3, yaitu Q0, Q1, Q2. Lalu inputannya adalah A dan B. Terus QS-nya atau start state-nya adalah Q0, sehingga kita harus membubuhkan tanda panah menuju Q0. Lalu final state-nya adalah Q2. Notasi untuk final state adalah lingkaran 2 kali. Berarti di sini Q2 saya berikan lingkaran. Lalu transisinya Q0 diberi inputan A, artinya adalah Q0 diberi inputan A, dia menuju ke Q1. Ya, menuju ke Q1, di sini inputan A. Q1 diberi inputan B ke Q2, berarti kita punya transisi Q2 dari Q1 ke Q2 dengan inputan B. Artinya Q1 apabila diberi inputan B, dia maka akan menuju ke Q2. Lalu Q2 diberi inputan B menuju ke Q2. Di sini terjadi looping. Q2 diberi inputan B.
Nah, suatu bahasa atau suatu string dapat diterima oleh suatu FSA apabila dia mencapai ke final state. Sekarang pertanyaannya, string apa yang bisa diterima oleh FSA ini yang baru saja dibuat? Saya misalnya di sini ada A, B, diterima atau tidak? Kita lihat. State awalnya kan Q0. Q0 diberi inputan A, dia ke Q1. Q1 diberi inputan B, dia ke Q2. Q2 apakah dia merupakan final state? Iya. Sehingga string A, B diterima atau accepted. Lalu string A, B, B diterima nggak? Kita lihat lagi. State awal Q0 diberi inputan A, dia ke Q1. Q1 diberi inputan B ke Q2. Q2 diberi inputan B lagi, dia ke Q2. Kita lihat Q2. Apakah Q2 final state? Ya, sehingga dia accepted atau diterima. Lagi. A, B, 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 B. Ya. Kita breakdown. State awal adalah Q0. Q0 diberi inputan A, dia ke Q1. Diberi inputan ini A ya. Diberi inputan B, selanjutnya dia ke Q2. Q2 diberi inputan B lagi, diberi inputan B, dia ke Q2. Diberi inputan B lagi, diberi inputan B, dia ke Q2 lagi. Terakhir diberi inputan B lagi, dia ke Q2. Nah, terakhir dia di Q2. Kita cek apakah Q2 final state? Iya, sehingga dia diterima. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini patternnya, sehingga kita bisa tuliskan ekspresi reguler untuk atau bahasa reguler yang bisa diterima oleh FSA ini. Ya, ini kan A, dia harus melewati A supaya diterima, lalu diikuti dengan B paling tidak 1, atau berulang B lagi. Ya, berarti apa kalau berulang paling tidak 1B dan terus sequence B lagi, berarti dia positive closure. Sehingga di sini ekspresi reguler untuk FSA ini adalah A, B positive closure.